Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman semua. Semester 3 ya. Nah, selamat datang di mata kuliah Analyzing and Visualizing Cash Flow bersama saya Dewi Ika Oktavia. Baik, untuk pembahasan di pertemuan kedua, kemarin kita sudah pertemuan pertama ya mengenai kontrak belajar dan pengantar dulu. Terus untuk kali ini kita sudah masuk ke topik inti, yaitu kita sudah masuk ke pembahasan cash flow. Nah, apa saja yang akan kita bahas di pertemuan kali ini? Yang pertama, klasifikasi arus kas, nanti ada 3 ya. Terus definisi arus kas dari operasi itu apa? Karena pertemuan ini kita akan bahas fokus di aktivitas operasi. Oke, yang ketiga arus kas masuk dari aktivitas operasi itu dari mana saja, arus kas keluarnya, dan metode yang akan digunakan untuk menyusun laporan arus kas itu apa saja. Dan yang terakhir adalah kasus ya. Kalau untuk kasus nanti kita akan coba susun laporan arus kasnya di kelas nanti. Oke. Kita awali dengan klasifikasi arus kas. Ada 3 ya teman-teman semua. Pasti teman-teman sudah tahu dari semester sebelumnya. Nah, yang ketiga ini ada arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Untuk arus kas dari aktivitas operasi itu kata kuncinya adalah aset lancar dan utang lancar. Artinya apa? Semua transaksi yang berhubungan dengan akun aset lancar dan utang lancar itu pasti dikelompokkan ke dalam arus kas aktivitas operasi. Terus untuk investasi kata kuncinya adalah aset tetap dan termasuk juga aset tidak berwujud ya. Terus yang terakhir arus kas dari aktivitas pendanaan itu kata kuncinya adalah utang jangka panjang. Jadi jangan sampai ketuker ya, kebalik-balik utang lancar dimasukkan ke utang jangka panjang maupun sebaliknya gitu. Ingat di kata kunci ini. Selanjutnya kita sudah masuk ke materi arus kas aktivitas operasi. Apa itu? Nah, arus kas yang berasal dari aktivitas operasional perusahaan, baik dari pendapatan usaha maupun dari pengeluaran usaha. Nah, untuk arus kas dari aktivitas operasi itu adalah aktivitas yang paling penting ya untuk bisnis ataupun perusahaan, paling penting dibandingkan dengan aktivitas investasi dan pendanaan. Kenapa? Karena tanpa adanya aktivitas operasi, perusahaan itu tidak bisa berjalan, gitu kan? Nah, untuk selanjutnya, apa saja sih kas masuk dari aktivitas operasi? Ada penjualan barang dagang, tentu kalau perusahaan menjual barang dagangnya secara tunai itu akan mendapatkan kas. Apalagi pendapatan sewa, oke, perusahaan punya lahan disewakan, terus setiap bulannya akan mendapatkan pendapatan, misalnya seperti itu. Kemudian restitusi pajak, jika perusahaan itu membayar lebih pajak ya, lebih bayar ke negara, kita bisa lakukan restitusi. Jika lolos nanti akan mendapatkan uang kas dari lebih bayarnya itu. Dan pendapatan lain nanti ditambahkan ya dari teman-teman, mungkin ada usul pendapatan arus kas masuk dari aktivitas operasi itu dari mana saja gitu. Lanjut ya. Nah, untuk kas keluarnya dari aktivitas operasi itu apa aja sih? Ada, kalau tadi ada penjualan barang, pasti di sini ada pembelian barang untuk diproduksi ya, persediaan untuk diproduksi. Pembelian barang dagang secara tunai, kita bayar ke pemasok. Kemudian pembayaran gaji karyawan termasuk aktivitas operasi ya, dilakukan setiap bulan. Terus pembayaran kredit usaha. Nah, kredit usaha ini kredit yang transaksinya jika pembelian barang dagangnya secara kredit ya kepada supplier. Nanti pembayaran kepada supplier. Pembayaran pajak, tentu pembayaran pajak ada PPh 21, PPh 25, ada PPN ya. Terus yang terakhir pembayaran biaya operasi lainnya. Nanti teman-teman bisa tambahkan lagi ya. Silahkan nanti di kelas kita coba kupas lagi arus kas atau kas keluar dari aktivitas operasi itu apa aja sih selain yang ada di sini gitu. Selanjutnya, nah
kita masuk ke metode penyusunan dari laporan arus kas itu apa aja. Khususnya arus kas operasi ya, karena saat ini kita bahas dan fokus di situ. Ada dua teman-teman semua, yang pertama metode langsung dan metode tidak langsung. Kita masuk ke metode langsung dulu ya. Metode langsung itu intinya melaporkan kelompok-kelompok penerimaan kas dan pengeluaran kas dari kegiatan operasi secara lengkap. Jadi penggambarannya seperti ini. Nah, ini contoh format ya, format dari laporan arus kas kegiatan operasional yang simple. Dan ini juga digunakan oleh perusahaan besar ya. Perusahaan besar itu pakainya metode langsung. Oke. Apa sih yang dibutuhkan datanya? Nah, nanti pakai buku besar kas untuk diinputkan ke laporan arus kas. Nanti kita coba latihan bareng-bareng di kelas ya. Oke, buku besar kas itu nanti dimasukkan ke dalam laporan arus kas metode langsung yang dikelompokkan menjadi dua, arus kas masuk dan arus kas keluar. Nah, nanti mana saja akun yang masuk di arus kas masuk dan mana saja akun yang masuk di arus kas keluar. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Oke, masuk ke metode tidak langsung. Apa sih metode tidak langsung? Nah, di sini untuk metode tidak langsung itu melaporkan arus kas operasi yang dimulai dengan laba bersih dan disesuaikan dengan pendapatan serta beban yang tidak melibatkan penerimaan dan pembayaran kas. Sudah kelihatan bedanya ya. Bedanya kalau metode langsung itu metode yang langsung berhubungan dengan kas, transaksi yang berhubungan dengan kas. Kalau untuk metode tidak langsung, yang tidak langsung berhubungan dengan kas. Itu ya. Data apa saja yang harus dibutuhkan untuk menyusun metode tidak langsung? Yang pertama adalah laporan laba rugi. Karena untuk menginput nominal yang ada di laba bersih, ya. Oke, yang kedua adalah laporan posisi keuangan. Nah, itu laporan yang dibutuhkan untuk menyusun laporan arus kas menggunakan metode tidak langsung. Rumusnya apa? Rumusnya seperti yang teman-teman lihat di layar ya. Formatnya seperti ini. Untuk pengelompokan yang ada di penambahan itu pasti ada beban penyusutan, itu pasti. Kemudian penurunan aset lancar dan kenaikan utang lancar. Jadi nanti sebelum memasukkan nominalnya ke laporan arus kas, teman-teman harus tahu dulu selisih dari laporan posisi keuangan. Entah itu teman-teman mau menyelesihkan laporan per tahun, mungkin tahun 2019 dengan tahun 2020, atau bisa per bulan, per triwulan, dan lain sebagainya ya. Intinya itu adalah selisih. Jadi kalau selisih itu kan hasilnya ada penurunan dan kenaikan. Nah, itu nanti dimasukkan ke dalam format ini, penurunan aset lancar dan kenaikan utang lancar. Itu dimasukkan ke dalam penambahan dari arus kas kegiatan operasional. Kenapa? Kalau penurunan aset lancar itu kan artinya asetnya itu kan dijual. Jadi perusahaan dapat kas gitu kan intinya. Terus untuk kenaikan utang lancar apa? Perusahaan punya utang, otomatis perusahaan punya kas. Dan sebaliknya ya, untuk kelompok pengurangan itu kenaikan aset lancar, misalnya pembelian perlengkapan. Otomatis perusahaan itu membayar, berarti mengeluarkan kas. Apalagi penurunan utang lancar, misalnya perusahaan punya utang nih, utang ke supplier terus dibayar, otomatis perusahaan mengeluarkan kas kan. Nah, ini termasuk ke dalam pengurangan. Nah, seperti itu ya. Dan yang terakhir, kalau sudah paham teman-teman semua, kira-kira teman-teman kalau punya usaha nih ya, usaha kecil-kecilan, misalnya bisnis kecil, kalau menyusun laporan arus kasnya pengen menggunakan metode langsung atau tidak langsung, yang lebih bagus yang mana dan alasannya apa? Nanti coba kita diskusikan bareng-bareng ya. Mungkin ada tim metode langsung, ada tim metode tidak langsung. Nanti coba kita diskusi di situ. Mungkin cukup aja sih ya pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.